Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat BPSDM semuanya yang berbahagia, dimanapun rekan-rekan semuanya berada. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan seluruh aktivitas kita. Baik, rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya yang berbahagia, kali ini masih bersama saya di sini, Erwin Pradityo, Widya Iswara BPSDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, kali ini kita tidak membahas materi nilai-nilai sebelumnya. Namun, kali ini kita akan membahas materi tentang microlearning, yaitu tutorial mengedit video ataupun konten edukasi atau konten pembelajaran. Dalam nilai kali ini akan terdiri dari beberapa part video atau beberapa video yang dimana setiap videonya akan saling berkelanjutan. Sehingga teman-teman semuanya diharapkan mengikuti nilai kali ini mulai dari part pertama atau video pertama sampai dengan part terakhir atau video terakhir. Yang dimana dalam part pertama kita akan membahas tentang bahan-bahan ataupun peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam membuat suatu konten ataupun video tentang edukasi ataupun pembelajaran. Di part selanjutnya baru kita akan membahas tentang tutorial cara mengedit video ataupun tutorial cara membuat video animasi yang sederhana seperti ini. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya, diharapkan dengan mengikuti microlearning kali ini, sahabat BPSDM semuanya mampu mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari atau dapat mempraktikannya dalam mengikuti kegiatan sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat BPSDM semuanya, selamat mengikuti microlearning kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sahabat BPSDM semuanya, seperti tadi telah kita sampaikan bersama di awal bahwa dalam part pertama kali ini kita akan membahas tentang peralatan-peralatan apa saja atau yang diperlukan dalam mempersiapkan dalam membuat suatu konten video edukasi ataupun konten pembelajaran seperti itu. Nah, sebelum masuk ke peralatannya, kita akan membahas, kita harus tahu dulu nih yang dimaksud konten itu apa. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten merupakan informasi yang tersedia dari media ataupun elektronik. Kalau konten merupakan suatu informasi, berarti kita membuat konten atau membuat informasi harus secara jelas. Kenapa secara jelas? Agar yang melihat konten kita dapat menangkap ataupun mengambil secara utuh dan jelas, tidak ambigu seperti itu. Malah kalau kalau para yang melihat konten tersebut menjadi bingung, jangan sampai seperti itu. Baik, kalau kita sudah tahu apa yang akan kita buat, yaitu konten atau merupakan suatu informasi, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Dalam suatu konten pembelajaran ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah kalau namanya konten edukasi ataupun konten pembelajaran, itu kita harus tahu apakah konten ini memerlukan kurikulum ataupun modul atau bahan ajar atau tidak. Pertama itu. Kalau misalkan perlu, kita harus tahu dulu kurikulumnya apa, kita pelajari, modulnya apa, kita pelajari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus buat namanya storyboard kalau berdasarkan online ataupun membuat konten video. Storyboard apa? Storyboard ada seperti ini di sini. Jadi dalam storyboard tersebut ada beberapa fungsi sebetulnya. Contoh storyboard tidak harus seperti ini, bebas saja seperti apa. Yang pasti storyboard ini dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam proses produksi ataupun dalam proses syuting. Nah, itu akan memudahkan kita dalam proses syuting. Kenapa? Karena dalam storyboard di sini terlihat kalimat-kalimat atau kata-kata apa saja yang perlu kita sampaikan, narasinya seperti apa. Gunanya apa sih narasi? Gunanya untuk memudahkan kita dalam menyampaikan apa yang kita perlu sampaikan dalam konten video tersebut. Namun perlu hati-hati jika kita saklek atau apa saklek, kalau kita mengikuti narasi tersebut itu akan terlihat lebih kaku.
Jadi mungkin narasi tersebut sebagai patokan-patokan saja awal agar kita tidak keluar track atau tidak keluar jalur seperti itu. Nah, tapi selebihnya kita bisa melakukan improvisasi. Nah, jadi ini merupakan contoh storyboard. Jadi saya ingatkan lagi, tidak harus baku seperti ini. Jadi storyboard tersebut hanya untuk memudahkan kita dalam proses produksi ataupun proses syuting seperti itu. Lalu storyboard juga bisa memudahkan kita dalam proses editing. Kenapa? Karena dalam storyboard ini kita juga bisa lihat adanya pointer-pointer. Misalkan kita ingin oh yang disorot adalah wajah kita, atau yang disorot seluruh badan, atau nanti perlu ada video animasinya, atau nanti ada slide pendukung dan lain sebagainya. Itu yang perlu atau yang manfaat dari suatu namanya storyboard. Jadi boleh mengikuti desain ini, storyboardnya ataupun yang lainnya, bebas sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan enaknya Bapak Ibu rekan-rekan sahabat BPN semuanya. Lalu selain storyboard dan tadi ada kurikulum, modul ataupun bahan ajar ataupun RP, PMD dan lain sebagainya, rancang bangun pembelajaran dan lain sebagainya, itu kita perlu juga mempersiapkan peralatan-peralatannya nih. Peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pasti peralatan untuk mengeditnya nanti pertama. Bisa komputer ataupun laptop seperti ini, ataupun laptop yang merek apa saja boleh. Jadi ada komputer dan laptop atau laptop. Untuk apa? Untuk proses editingnya nanti. Seperti itu. Atau proses membuat storyboardnya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah kamera digital. Nah, selain kamera digital sebetulnya kalau mau simple bisa kamera handphone. Langsung dari handphone teman-teman semua. Seperti itu. Atau kalau bagus lagi punya ada anggaran ataupun ada alatnya, bisa kamera DSLR ataupun handycam juga bisa seperti itu, agar hasil juga lebih optimal. Namun jika tidak ada, bisa menggunakan kamera handphone. Namun perlu diingat, jika menggunakan kamera handphone, teman-teman semua jangan menggunakan kamera yang depan, tapi menggunakan kamera yang belakang. Kenapa? Karena biasanya kamera belakang pertama resolusi megapikselnya itu akan lebih besar, dan kedua kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya menggunakan kamera depan itu akan kebalik biasanya, yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan kamera belakang itu secara utuh diterimanya sama seperti yang Bapak Ibu syutingkan seperti itu. Nah, selanjutnya kalau seperti ini Bapak Ibu kalau pegang kamera misalnya pakai handphone ya, kalau pakai handphone saja terus dipegang terus bingung akan goyang-goyang. Nah, biar tidak goyang-goyang, Bapak Ibu bisa beli tongsis ataupun tripod. Jadi dia bisa tinggi standby. Ini contoh tripod ataupun tongsis, bisa dilihat di sini. Seperti itu. Lalu biar mengurangi suara-suara yang suara-suara yang tidak jelas atau lebih memperjelas suara, membulatkan suara, kita bisa membeli mikrofon. Mikrofon bisa yang kecil seperti ini. Mikrofon kecil ataupun mikrofon yang lebih panjang, lebih besar juga boleh. Bebas saja, kemampuan saja seperti itu. Nah, mikrofon kabelnya pendek, ada hanya 1 meter atau 1,5 meter. Bisa beli kabel penghubung yang lebih panjang. Jadi pada saat syuting bisa lebih panjang nih. Bapak Ibu naruh tripod dan kamera di sebelah mana, nyambung ke Bapak Ibu sekalian seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu bisa kalau memang dibutuhkan green screen atau layar hijau. Nah, green screen untuk apa sih? Biasanya layar hijau itu untuk memudahkan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian jika ingin mengganti background. Kalau seperti ini background sudah hijau kebetulan, sudah hijau, nanti bisa memudahkan Bapak Ibu mengganti background. Jadi mau backgroundnya alam atau backgroundnya ruang kerja yang lebih bagus mungkin, nah itu bisa menggunakan green screen seperti itu. Jadi biar tidak terlihat lebih halus lah dalam edit videonya kalau menggunakan green screen seperti itu. Nah, tapi itu selera Bapak Ibu saja ya. Kalau selera misalkan wah nggak pakai green screen, bebas terserah. Atau lalu selanjutnya selanjutnya peralatan perlu dipersiapkan kalau Bapak Ibu menggunakan handphone. Saran saya Bapak Ibu membeli alat penghubung dari handphone agar dapat dipindahkan ke laptop atau komputer, atau yang biasa kita kenal namanya OTG atau on the go seperti itu. Jadi kalau nggak bisa langsung, Bapak Ibu kan handphone tidak bisa dimasukin flash disk langsung ya. Nah itu biasa ada penghubungnya antara handphone,
penghubung atau OTG tersebut baru ke flash disk. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini OTG, Bapak Ibu sekalian, on the go seperti itu. Nah, itu peralatan-peralatan keras yang perlu dipersiapkan. Tapi ada juga peralatan yang perlu dipersiapkan atau softwarenya. Apa saja? Nah, softwarenya sangat mudah biasanya. Itu kalau yang simple atau sederhana itu untuk proses editing. Teman-teman sahabat PPSN semuanya bisa menggunakan software Camtasia mungkin yang banyak gratisan, tidak berbayar, ataupun mau cari yang berbayar. Kenapa? Karena dia versinya lebih lengkap, boleh. Itu Camtasia, ini contohnya Camtasia. Atau Bapak Ibu mungkin lebih senang menggunakan aplikasi lain, misalkan ada Filmora, atau yang sudah lebih canggih lagi Adobe Premiere, boleh, silakan. Atau Windows Movie Maker, atau iMovie yang menggunakan Apple, bebas. Nah, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian saja. Namun pada part 2 video nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Camtasia ataupun Filmora dalam mengedit video konten edukasi ini. Seperti itu. Nah, ataupun selain Camtasia dan Filmora, aplikasi-aplikasi yang sifatnya harus diinstal, Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi ataupun internet. Menggunakan, misalkan kalau mau pakai animasi, Bapak Ibu bisa menggunakan Powtoon ataupun yang lain sebagainya lah, yang bisa lebih memudahkan kita lebih bervariasi, tidak wajah kita terus. Mungkin bosen kalau melihat wajah kita, itu bisa menggunakan animasi atau Powtoon. Mungkin selain bosen, kita juga nggak percaya diri nih mungkin. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Powtoon. Itu banyak di internet, bisa secara online. Namun, nah itu kesulitannya kalau Powtoon itu harus online. Jadi kita harus terhubung dengan internet dalam menggunakannya, seperti itu. Lalu yang perlu dipersiapkan lagi adalah Bapak Ibu perlu mempersiapkan bumper pembuka atau penutup. Jadi bumper tersebut merupakan video singkat yang di awal sebelum masuk ke video utama kita. Lalu bumper penutup adalah video singkat di akhir setelah video kita utama kita selesai, seperti itu. Kenapa sih perlu bumper? Karena bumper tersebut untuk membuat ciri khas dari konten pembelajaran kita, seperti itu. Jadi, pada saat lihat, ini kontennya Bapak Ibu nih. Jadi, kurang lebih peralatan-peralatan yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu bisa mempersiapkan peralatan-peralatan tersebut sebelum Bapak Ibu proses syuting. Nanti ada pertanyaan, Pak, misalkan tidak ada alat-alat tadi, gimana? Nah, minimal Bapak Ibu ada handphone dan minimal ada laptop atau komputer untuk edit video. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada komputer, laptop, bisa sebetulnya pakai handphone juga mengedit bisa, tapi kurang optimal kalau menurut saya. Tapi tetap bisa, tapi kurang optimal, seperti itu. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu sekalian yang memang tidak mempunyai alat-alat, tidak mempunyai dana yang cukup, atau tidak punya anggaran dalam membuat video yang menggunakan alat-alat yang tadi saya sebutkan, bisa menggunakan satu saja, yaitu handphone saja. Seperti itu. Jadi tenang saja Bapak Ibu sekalian. Yang penting semuanya berproses. Yang penting semuanya kita awal proses. Kalau kita tidak mencoba dari awal, tidak akan bisa. Kalau kita sudah mencoba, baru kita tahu kurangnya di mana, salahnya di mana. Seperti itu. New recording dan open project. New project untuk project yang baru, jadi baru kita buat. Ada di akhir video juga ada yang tidak perlu masuk ke dalam editing videonya. Jadi harus kita buang. Atau mau di bawah, dipindahkan di bawah. Di bawah sini saja misalkan. Jangan lupa. Delete, klik kanan, delete misalkan. Seperti itu.